Salam semuanya, kembali lagi dengan saya Jose Ariwibowo. Di video kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan, yaitu mengapa Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Nah, kita bisa baca cerita ini di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh, yaitu tentang Allah yang menciptakan manusia dari debu tanah. Pertanyaan bagi kita semua adalah, mengapa Allah memilih debu tanah untuk menciptakan manusia? Kenapa Allah tidak memilih emas, perak, atau perunggu, atau barang-barang berharga lainnya? Tetapi Allah lebih memilih debu tanah yang tidak ada artinya untuk menciptakan manusia. Nah, hal ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah, di sini saya akan mengulaskan alasan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Nah, selain dari alasan utamanya, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah itu karena memang itulah kehendaknya, atau itulah kedaulatan Allah di dalam rencananya yang tidak bisa manusia selami. Yaitu alasan Allah menciptakan manusia dari debu tanah adalah sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan kebutuhan manusia dari tanah. Nah, apa sih kebutuhan manusia yang Allah ciptakan dari debu tanah itu? Yaitu yang pertama adalah tumbuhan. Yaitu kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-11 tentang proses penciptaan tumbuhan. Tumbuhan bukan Allah ciptakan secara tiba-tiba, atau proses penciptaan itu secara tiba-tiba atau tiba-tiba ada di bumi ini. Tetapi proses penciptaannya adalah tumbuhan ini muncul dari tanah, atau dikatakan di situ adalah baiklah tanah mengeluarkan tunas-tunas muda. Nah, di sini jelas mengatakan bahwa tumbuhan itu berasal dari tanah, atau tanahlah yang mengeluarkan tunas-tunas muda, yaitu tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, kayu atau tumbuh-tumbuhan itu sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya, baik itu untuk membangun rumah, membangunan perabot rumah, atau sebagainya. Banyak sekali yang manusia butuhkan dari tumbuhan atau pohon. Yang kedua adalah kebutuhan manusia yang Tuhan ciptakan dari tanah, yaitu hewan. Kita bisa baca proses penciptaannya, yaitu di Kejadian pasal yang pertama ayat ke-24. Di situ dikatakan, baiklah bumi mengeluarkan segala makhluk yang hidup. Nah, hewan atau makhluk hidup itu bukan proses penciptaannya bukan tiba-tiba ada, tetapi sama seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya, yaitu mereka diciptakan dengan proses mereka juga keluar dari tanah. Kita juga bisa baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa lalu Tuhan menciptakan atau membentuk dari tanah segala binatang yang hidup. Jadi kebutuhan manusia, baik itu dari tumbuhan, baik itu dari hewan, itu Allah ciptakan dari debu tanah. Nah, selain daripada kebutuhan manusia tersebut, manusia juga bergantung kepada tanah. Seperti membangun rumah, manusia membangun rumah itu harus di atas tanah. Manusia membuat jalan itu juga harus di atas tanah. Nah, jadi Allah menciptakan manusia dari tanah, dan manusia juga bergantungan kepada tanah. Apa yang diciptakan dari media tersebut, maka dia akan bergantung kepada media yang sama. Seperti manusia, Allah ciptakan dengan media tanah, jadi manusia bergantung kepada tanah.
kebutuhan manusia itu berasal dari tanah. Jadi kesimpulannya, kenapa Allah menciptakan manusia dari tanah? Karena segala kebutuhan manusia itu Allah ciptakan dari tanah juga. Itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada saat ini. Saya Hosea Ribo. Salam damai sejahtera untuk kita.